Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang UV map ya. Jadi dalam kita belajar kali ini kita akan mempelajari UV map di model 3D dengan menggunakan software Blender. Oke, mari kita mulai. Sekarang materinya kita coba mau ngasih tahu tentang UV map ya. Jadi UV map ini terkait dengan bagaimana kita memberikan warna sih pada model 3D kita. Sebagai contohnya, kalau kita memberikan warna itu dengan shading di sini, contohnya kita memberikan warna itu biasanya dengan memberikan si base colornya diubah-ubah, tapi kita nggak bisa ngasih warna yang lebih spesifik ya. Misalkan di satu permukaan kita bisa memberikan warna, ada teksnya, ada dan lain-lainnya, itu rada rumit. Tapi dengan UV map ini kita bisa memberikan hal yang lebih rumit. Sebagai contoh, misalkan kita mau ngasih contoh dulu, yaitu ini contoh UV map itu dengan editor itu dengan ini. Jadi misalkan UV map ini seperti ini, dimana dalam satu permukaan box atau cube, kalau kita buka itu di cube ini akan jadi seperti ini. Nah, ini permukaan yang akan kita kasih warna ya. Kita juga tahu nih ukuran dari setiap sisinya itu berapa pixel sih, dan akhirnya mau kasih warna apa aja sih dalam setiap itu. Oke, lanjutannya gimana kita kalau tadi kan kita mau ngasih lihat gimana sih kalau secara image editor kita memberikan si tekstur untuk permukaan ya, dimana jadinya kita harus membuka dulu nih permukaannya menjadi karena kan tekstur itu atau permukaannya ini bentuknya dalam 2 dimensi. Nah, dalam warnain misalkan kita menggunakan Adobe Photoshop atau Illustrator, kita kan makinnya di X dan Y. Dan si warnanya dalam bentuknya 2 dimensi. Nah, untuk merubah ini menjadi 2 dimensi, makanya kita harus membuka di permukaan ini menjadi flat. Nah, kita juga harus memberikan potongan nih. Sini. Potongannya itu akhirnya kalau dalam kotak misalnya kita menjadi sebuah bentuknya seperti salib seperti ini. Atau cross seperti ini. Oke, sebagai contohnya misalkan kalau kita mau buka si kotak ini, ya kita mulai aja langsung ya. Kita pindah ke UV editing. Ini sebagai contohnya saya punya yang box ini, saya coba contoh Nah, contohnya kita ada di box ini. Dalam box ini kita akan buka ini menjadi di bentuk cross ini atau salib ini. Nah, contoh misalkan ini belum bentuk salib ya, jadi sebenarnya dia belum terpisah nih. Misalkan saya ini, kita harus memberikan dia potongan dulu. Mau di mana nih potongannya? Misalkan kalau bentuknya salib seperti ini, kita udah ke edge mode di sini atau pencet 2 di keyboard kalian. Kita pindahkan seleksi seperti ini. Kelihatan. Dan kalau sudah semua seleksi, kita UV map, mark seam, kita buat jahitannya atau kita buat potongannya. Baru setelah itu kita seleksi semua, UV map lagi dan unwrap. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Nah, ini belum selesai nih. Jadi kita mesti seleksi semuanya dulu, pindahin tengah misalkan. Nah, kita belum bisa ngasih tekstur karena kita belum save dia, karena kita harus save as dulu. Misalkan save as, kita taruh di folder kalian ya, tempat kalian mau save di mana. Saya kasih namanya UV map box seperti ini. Image. Nah, oke. Kita belum bisa ngapa-ngapain setelah itu. Nah, kita harus balik dulu ke shading.
Karena sebelum kita ngasih tekstur ke si ngasih warna nih ke sini, kita nggak bisa ngasih warna apa-apa nih, karena di texture painting kita belum bisa ngasih warna mana, karena di dalam shading kita belum ngasih teksturnya, tekstur yang tadi kita udah simpan. Jadi kita harus ke pakai shift A, tekstur, image tekstur, dan kita buat buka dulu. Kita simpan dari mana, UV matte box seperti ini. Udah kita buka aja, kita nggak perlu kita kasih tali ke sini, nggak perlu ya. Kita balik ke texture painting dan akhirnya dia berubah menjadi hitam. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita udah bisa nih ya, kan yang di sini kita buka pakai N, atau kalian bisa buka pakai yang ada tanda panah ini, kita geser seperti itu. Kalian bisa pilih warna apapun dan akhirnya kalian ngasih warna gitu, misalkan seperti ini. Ya, contoh. Jadi kalau saya ngasih warna di sini, dia jadi warna putih di bagian bawah dan ini, kiri dan bawah seperti ini. Kalau saya ngasih warna di sini, atas dan tengah. Oke, ini kurang lebih contohnya, akhirnya seperti ini ya. Jadi saya bisa ngasih warna lebih spesifik lagi, misalkan saya pengen ngasih warna di bagian atasnya aja, itu warna biru ini. Atau kalian pengen kasih detail kecil-kecil, misalkan contoh ada warna kuning di sini, birunya, soalnya itu. Kalau kita balik lagi tuh, nah, ini ada warna kuningnya gitu. Ini bentuknya contoh ya, jadinya supaya kalian lebih mengerti juga gimana sih maksudnya dari VMap ini kita bisa ngasih tekstur yang lebih beragam nih dalam permukaan 3D model kalian. Oke, contohnya seperti ini. Jadi misalkan kalau saya ngasih warna dalam kotak saya seperti yang sebelah kanan ini, jadi kalau dibuka dan jadi permukaan 2 dimensi, ya akhirnya seperti ini kelihatannya. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian bisa gunakan ini, misalkan dulu ya, ke putih. Ini jadi putih semua. Kita harus simpan kembali, save as kembali, jadi yang misalkan UV matte box tadi. Lalu kita mau coba pakai software lain seperti Photoshop, contohnya di sini saya coba pakai Photoshop. Lalu di project. Nah, ini yang tadi kita simpan. Nah, kita bisa lebih detail lagi, misalkan kita ngasih beberapa layer. Ini contohnya kita pakai Magic Wand Tool. Di sini misalkan warna ini, kita bisa ngasih misalkan si kotaknya tersebut. Nah, karena kita tahu ya ini permukaan kiri, kanan, atas, tengah, bawah, dan ini belakang ya. Berarti kita di sini mesti ngasih yang rada terbalik. Sebagai contohnya, misalkan kalau kita mau ngasih tekstur yang ada
teksnya gitu, misalkan di sini. Paragraf. Seperti kalau ini kita masukin, saya copy dulu misalkan di sini. Oke, sebagai contoh ini. Nah, kalau saya buat seperti ini akan sama semua kecuali yang bagian bawah ini, karena bagian bawah ini harusnya dia ada di sebelahnya ini kan. Jadi untuk bagian ini mungkin saya harus ada diputar gitu. Coba kita save kembali menjadi misalkan JPEG. Oke. Download. Projectnya. Oke. Map dengan teks, misalkan save sebagai contoh ya. Oke, misalkan seperti ini, coba kita kembali ke ini dan berikan di sini UV Map Box, kita kasih open yang baru. Di project kita pakai UV Map Text tadi, image. Kalau dia akan seperti ini kelihatan. Oke, coba kita lihat di sini, misalkan kalau dari sisi seperti ini, dia akan terbacanya ke depan semua. Tapi kalau dilihat dari permukaan ini, karena kita buka si permukaannya tadi seperti crossing, yang harusnya tadi kalau kita masih tetap seperti ini, masih tetap copy yang sama, bagian ini sama, dan kita nggak balik, dia akan salah satunya ini akan terbalik, bagian ini kemungkinan dia akan terbalik. Karena makanya saya putar ini, karena saya tahu akhirnya permukaan ini harus di sebelah ini, jadi terbalik. Ya, itu memasangnya harus kita putar dulu. Oke, kurang lebih itulah jadi UV Map, dan gunanya akhirnya kita tahu juga di permukaan ini mau kita akan berikan pixel yang sebesar apa sih, dan detailnya akan seperti apa. Oke, jadi kurang lebih itu adalah topik tentang UV Map, pengenalannya. Selanjutnya kita akan coba nanti untuk membuka UV Map dari model 3D dengan objek yang lebih kompleks dibanding kubus tadi ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, berikan like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya.